Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma rzuqna al-khusyu' waj'alna minal khashi'in. Amma ba'du. Baik, saudaraku ikhwani wa akhwati fiddin, rahimakumullah. Kita sekarang membahas tentang makna bacaan tasmi'. Tasmi' yang dimaksud di sini adalah ucapan sami Allahu liman hamidah. Itu istilahnya tasmi'. Jadi bacaan yang kita lafalkan setelah ruku. Sami Allahu liman hamidah itu bermakna tasmi'. Kalau bacaan sesudah itu yakni Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu dan seterusnya, itu dinamakan tahmid. Jadi yang kita baca di sini, yang kita bahas hari ini adalah tasmi' dulu. Berarti membahas lafaz sami Allahu liman hamidah. Untuk membahas lafaz Rabbana walakal hamdu dan variasi bacaannya, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bacaan tasmi' itu berbunyi sami Allahu liman hamidah. Itu didasarkan pada hadis riwayat Al-Bukhari yang meriwayatkan cara Rasulullah salat. Di antara lafadznya berbunyi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma kadzalika aidan wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Jika Rasulullah mengangkat kepalanya dari ruku, maka beliau mengangkatnya kedua tangannya juga demikian sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ya. Berdasarkan hadis ini berarti bisa disimpulkan bahwa tasmi' itu adalah zikir gerakan intiqal dari ruku menuju i'tidal. Maksud intiqal adalah gerakan berpindah. Ya. Berarti zikir itu gerakan, tasmi' itu adalah zikir gerakan dari rukuk menuju i'tidal. Kalau dalam sebagian kitab fikih itu disebut zikir nuhud, pakai dot ya. Zikir nuhud, nun ha wawu dot. Kenapa dinamakan zikir nuhud? Sebabnya adalah karena nuhud itu jamak masdar dari kata nahadha, berasal dari kata nahadha. Nahadha itu bangkit. Nah, yang dimaksud adalah bangkit dari ruku menuju i'tidal. Nah, berarti zikir i'tidal itu beda dengan zikir nuhud. Zikir i'tidal itu adalah zikir yang diucapkan pada saat sudah berdiri tegak. Itu baru dikatakan zikir i'tidal. Ini belum i'tidal. Jadi tasmi' itu diucapkan belum i'tidal. Tasmi' itu diucapkan levelnya adalah menjelang i'tidal. Proses menuju i'tidal. Dari ruku menuju i'tidal. Ya. Nah, hukum mengucapkannya adalah sunnah. Jadi mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu hukumnya sunnah. Artinya kalau sampai lupa tidak mengucapkan, maka sholatnya tetap sah. Ada satu riwayat bahkan mengatakan bahwa di zaman sahabat itu orang itu hanya berzikir takbir itu hanya saat memulai sholat. Berarti hanya takbiratul ihram saja. Allahu Akbar memulai sholat. Setelah itu kemudian gerakan berpindah untuk ruku, bangkit dari ruku, untuk sujud itu diam. Tidak ada ucapan apa-apa. Itu sebagian sahabat juga mengatakan melakukan seperti itu. Lalu kemudian datanglah Abu Hurairah lalu mengatakan, aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah. Lalu kemudian mengajarkan tata cara sholat. Beliau bertakbir setiap gerakan berpindah dari
berdiri menuju ruku, dari ruku menuju i'tidal melakukan tasmi', dari i'tidal menuju sujud melakukan takbir dan seterusnya. Nah, saat itu lalu kemudian dipraktekkan seperti zaman sekarang. Nah, para ulama memberikan penjelasan, kalau di zaman Abu Hurairah itu sejumlah sahabat yang tidak mengucapkan takbir itu, mereka adalah orang-orang yang masih belum mendengar atau masih belum tahu tata cara sholat Rasulullah seperti yang diajarkan oleh Abu Hurairah. Begitu sudah tahu, maka dipraktekkan sampai hari ini, ada takbir dan lain-lain. Ya. Ini statusnya adalah sunnah, bukan rukun dari sholat. Apa dalilnya kalau itu sunnah? Dalilnya adalah hadis al-musi sholatahu. Ini hadis yang menerangkan tentang orang yang tidak baik dalam sholatnya, yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi Rasulullah pernah mengoreksi orang yang keliru sholatnya sampai 3 kali, lalu kemudian beliau mengajarkan tata cara sholat yang benar, yang dari situ digali tentang rukun-rukun sholat, atau hal-hal yang diwajibkan dalam sholat, dan di antara yang diajarkan Rasulullah itu tidak ada ucapan tasmi'. Nah, artinya itu menunjukkan bahwa itu tambahan, kebaikan tambahan. Sunnah sifatnya, tapi bukan rukun sholat, bukan kewajiban. Nah, makmum, imam maupun munfarid semuanya disunahkan membaca tasmi'. Jadi bukan hanya imam ya. Kalau kita jadi makmum misalnya, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Antum tidak langsung nyaut Rabbana walakal hamdu, tidak, tapi juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah, baru kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya, tapi ini memang ada ikhtilaf ya. Jadi kalau misalnya ada kaum muslimin yang tidak mengucapkan tasmi' saat sholat berjamaah, karena dia berposisi sebagai makmum, nah berarti dia mungkin mengikuti pendapat yang mentarjih gitu ya, mentarjih bahwa tasmi' itu tidak disyariatkan untuk makmum. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, tasmi' itu disunahkan meskipun posisinya sebagai makmum. Dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah karena Rasulullah menggabung antara tasmi' dengan tahmid. Sementara Rasulullah mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Nah, itu menunjukkan tasmi' tetap disunahkan dalam kondisi apapun. Entah sebagai imam, entah sebagai makmum, entah salat sendiri atau munfarid. Bagaimana jika tasmi' diganti lafadznya sedikit tapi maknanya sama? Misalnya diganti man hamidallah sami'allahu. Itu maknanya sama dengan sami Allahu liman hamidah. Nah, bolehkah? Nah, kalau fatwa Asy-Syafi'i ini sah. Tasmi' dengan mengucapkan man hamidallah sami Allahu itu sah, tapi yang afdal adalah yang mengikuti dalam hadis. Seperti yang diajarkan Rasulullah, sami Allahu liman hamidah. Untuk mengucapkannya, maka imam mengucapkannya dengan jahr, tapi kalau makmum mengucapkannya dengan sir, dengan pelan. Jadi jangan ikut-ikut mengeraskan bacaan sami Allahu liman hamidah kalau untuk makmum. Yang mengucapkan keras cukup hanya imam saja. Ya. Nah, apa makna sami Allahu liman hamidah? Secara bahasa, kata sami Allahu liman hamidah ya, itu terdiri dari beberapa kata. Kata sami'a itu bermakna mendengar. Allah itu dikatakan as-sami', itu maknanya zat yang maha mendengar. Sama itu maknanya hal mendengar. Sama'i itu maknanya yang bersifat pendengaran. Dalam teori bahasa Arab itu ada istilah sama'i. Itu maknanya berarti tidak ada pola khusus, tetapi dihafalkan sesuai dengan apa yang didengar dari orang Arab. Nah, itu istilahnya sama'i. Sami'ah. Dari sami'ah itu juga ada istilah sum'ah. Pernah dengar ya, istilah riya dan sum'ah. Apa itu sum'ah itu? Sum'ah itu maknanya adalah orang itu menceritakan kelebihan dirinya, atau kebaikannya, atau kehebatan dirinya. Dengan maksud supaya dipuji, supaya didengar orang lain, lalu kemudian mendapatkan pujian.
Nah, itu namanya sum'ah. Sum'ah itu boleh diterjemahkan pamer, tapi jenis pamer yang didengar. Karena pamer itu ada dua macam ya. Ada pamer untuk dilihat, ada pamer untuk didengar. Pamer untuk dilihat itu namanya riya. Jadi kalau sholat dibagus-baguskan di depan orang, itu namanya riya, pamer untuk di ya. Kalau pamer untuk didengar, nah itu namanya sum'ah. Orangnya mungkin nggak lihat, tapi karena mendengar dari kita, maka itu namanya sum'ah. Jadi misalnya, biasanya kalau riya, itu dilakukan saat melakukan amal soleh. Kalau sum'ah, itu dilakukan setelah melakukan amal soleh. Itu bedanya. Kalau saat melakukan amal soleh, dilihat orang. Karena memang sedang aksi, gitu ya. Sholat dibagus-baguskan, dilihat orang. Riya. Sedekah misalnya diperlihatkan di video bahkan supaya orang tahu mudah mendapatkan pujian. Nah itu riya ya. Yang tujuannya gitu ya, yang tujuannya begitu karena yang paling tahu hati kan hanya Allah dan orang tersebut. Kalau tujuannya biar dipuji orang itu riya. Nah kalau sum'ah itu sudah melakukan perbuatan, bisa jadi perbuatannya adalah dilakukan sudah sehari yang lalu atau seminggu yang lalu atau sebulan bahkan bertahun-tahun yang lalu. Lalu kemudian diceritakan. Gini aku sudah haji 4 kali loh. Nah, lalu kemudian tujuannya biar dipuji. Wow, gitu ya. Nah, itu sum'ah namanya. Sum'ah. Menceritakan kehebatan diri biar dipuji orang lain. Nah, sum'ah maupun riya itu menghancurkan pahala. Hati-hati ya. Jadi godaannya amal soleh itu luar biasa. Beratnya menjaga amal soleh itu luar biasa. Sebelum melakukan amal soleh kita digoda riya. Sesudah melakukan amal soleh kita digoda sum'ah. Bahkan sendiri pun masih digoda ujub. Nah, kalau sudah melakukan salah satu dari tiga ini, riya, sum'ah, ujub, hancur itu amal soleh. Itu yang membuat kita itu tidak boleh merasa diri sebagai orang baik. Kenapa? Karena godaan menjaga amal soleh itu tidak gampang. Para ulama akan mengatakan amal soleh diterima itu kalau memenuhi dua unsur. Pertama sesuai syariat, kedua ikhlas. Kita sudah berusaha sesuai syariat. Ngaji kayak gini kan sebenarnya intinya biar sesuai syariat. Ngerti bacaan sholat itu biar sesuai syariat. Ngerti fikih sholat biar sesuai syariat. Sudah bisa kayak begitu, belum tentu bisa ikhlas. Saat amal soleh bisa ikhlas, belum tentu bisa menjaga sum'ah. Bisa menjaga sum'ah, belum tentu bisa menjaga ujub. Gitu ya. Padahal itu semuanya menghancurkan amal itu. Beda dengan maksiat. Maksiat itu nggak perlu niat pun sudah dosa. Meluncur langsung ke neraka gitu ya. Maksiat itu nggak perlu niat ingsun maksiat karena iblis. Nggak perlu. Tidak perlu. Niat karena iblis menyembah iblis itu nggak perlu. Pokoknya melanggar larangan Allah. Tahu maupun nggak tahu dosa. Jadi nggak boleh orang mengatakan, wah, aku mabuk, nggak ngerti hukumnya haram. Ya tetap dosa. Kalau dia muslim ya, dia tidak ngerti hukumnya. Bahkan kan kenapa orang kafir itu dosanya tetap dihitung ya karena ya dosa tetap dihitung ketika dilakukan pembangkangan terhadap Allah. Gitu ya. Itu sum'ah. Sami'ah. Ya. Di zaman sekarang itu kata sami'ah ini juga dipakai untuk ujian hafalan Quran, istilahnya tasmi'. Ya, tasmi' itu membuat orang mendengar. Mana bahasanya dari kata sama', membuat orang mendengar. Maksudnya mendengar bacaan hafalan Quran itu untuk dikoreksi atau dinilai apakah sudah hafal atau belum. Itu dari kata sami'ah juga, mendengar. Jadi istilah tasmi' yang dipakai di pondok-pondok tahfidz itu beda dengan tasmi' dalam istilah sholat ini ya. Kalau istilah sholat ini makna tasmi' adalah sami Allahu liman hamidah. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu diistilahkan tasmi'. Sami Allah berarti makna sami Allah adalah Allah mendengar. Mendengar siapa? Liman hamidah, untuk orang yang memuji. Allah itu mendengar orang yang memujinya. Nah, itu makna bahasa dari lafaz tasmi' atau sami Allahu liman hamid. Nah, dari ucapan yang kelihatan sederhana ini,
sami Allahu liman hamidah, itu kita bisa menggali 4 keyakinan. Jadi dari ucapan sami Allahu liman hamidah, itu ada 4 yang seharusnya kita yakini saat mengucapkan. Apa itu? Yang pertama adalah meyakini Allah Maha mendengar. Meyakini Allah Maha mendengar. Ucapan apapun didengar Allah, keras maupun pelan, selirih apapun ucapan, bahkan hanya sekedar bisik-bisik saja, itu Allah mendengar. Ucapan hak maupun batil, ucapan amal soleh ataupun maksiat, ketawa yang bernilai kebaikan atau ketawa yang cekikian yang bernilai amal maksiat, itu Allah semuanya mendengar. Nah, itu harus kita yakini dari saat mengucapkan sami Allahu liman hamid. Ingat kisah Al-Mujadilah. Ya, ini wanita yang mendebat Rasulullah. Sampai turun ayat surah Al-Mujadilah. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Surat Al-Mujadilah begitu ya. Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mendebat wahai Muhammad terkait dengan suaminya dan mengeluh, mengadu kepada Allah, dan Allah itu mendengar dialog atau percakapan di antara kalian berdua. Nah, ini memberikan contoh praktis ya, bagaimana sifat Allah Maha mendengar itu seperti itu. Gimana kisahnya wanita yang mendebat Rasulullah? Singkatnya begini kalau kita baca di kitab-kitab tafsir. Ada seorang wanita bernama Khawlah binti Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah ini wanita yang bodinya bagus. Ya, kalau dalam tafsir dikatakan hasanatul jismi. Itu maknanya berarti bodinya bagus. Seorang wanita berbodi bagus. Ya. Dan dia itu cantik, ya. Lalu punya suami yang sudah tua. Namanya Aus bin As-Samit, saudaranya Ubadah bin As-Samit. Nama suaminya Aus bin As-Samit. Wanitanya bernama Khawlah binti Sa'labah. Lalu kemudian terjadi dialog di antara suami istri ini. Ya, lalu kemudian sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri, lalu marah gitu ya. Marah, dari ceritakan sih masalahnya seperti apa, pokoknya tersinggung, marah, lalu keluar bertemu dengan teman-temannya. Bertemu dengan teman-temannya, ngobrol, mungkin kalau bahasa sekarang ya cangkruan mungkin begitu ya. Lalu kemudian pulang. Ketika pulang itu lihat istrinya kok pas sujud. Nah, pas sujud itu mohon maaf melihat bagian belakang istrinya itu langsung takjub, gitu ya. Jadi melihat ajizataha kalau dalam hadisnya itu. Melihat bagian belakang istrinya. Melihat keseksiannya itu takjub, lalu kemudian pengen menggauli istri. Nah, ketika tidak digauli itu menolak si Sa'labah bin Khawlah. Kenapa menolak? Karena tadi saat marah suaminya itu mengucapkan anti alayya ka dhahri ummi. Kamu bagiku adalah seperti punggung ibuku. Nah, dia mengucapkan kalimat itu. Nah, kalimat ini dalam tradisi Arab jahiliyah itu bermakna cerai. Jadi salah satu teknik mencerai itu adalah menyerupakan istri dengan ibu. Ibu itu kan di masa jahiliyah juga haram dinikahi, gitu ya. Jadi kalau seorang istri sudah diserupakan dengan ibunya, maka orang Arab jahiliyah itu bermakna mencerai istrinya. Jadi Khawlah tadi itu saat bertengkar dengan suaminya, ketika dibilang kata-kata kayak gitu, sudah merasa kayak waduh sudah dicerai nih, gitu loh. Ya, sudah merasa dicerai, sehingga ketika suaminya itu menginginkan dirinya, menolak karena merasa sudah tidak halal. Lalu Aus bisa menerima itu, sehingga kemudian memaksa, diterkamlah sang istri Khawlah binti Sa'labah, diterkam,
Tapi yang diterkam ini seorang wanita muda yang masih kuat. Sementara yang menerkam adalah seorang lelaki tua yang sudah lemah. Akhirnya justru dilawan dan kalahlah sang suami. Lalu kemudian Khawlah datang kepada Rasulullah, lalu mengajukan persoalan. Ini bagaimana Rasulullah? Saya ini sudah diserupakan dengan ibunya. Apakah saya benar tertalak ini? Bagaimana ini? Nah, jawaban awal Rasulullah waktu itu adalah menganggap itu tidak sah. Ucapan itu karena dianggap sebagai tradisi jahiliyah. Sehingga Rasulullah menasihati, bertakwalah kepada suamimu, kembali kepada suamimu, dan taatlah ketika diajak sama suami. Itu nasihat awal Rasulullah. Tapi Khawlah mendebat Rasulullah. Ini dia sudah mengucapkan kalimat ini kepada Rasulullah. Sementara talak itu kan bukan main-main. Nggak bisa dibuat sembarangan. Nggak bisa dibuat main-main. Jadi mendebatnya Rasulullah itu di situ. Khawlah mendebat Rasulullah itu di situ. Tapi dia sudah mengucapkan kalimat ini Rasulullah. Sementara Rasulullah sendiri kan memang mengajarkan kepada para sahabat ada 3 hal yang dianggap serius, baik diucapkan canda maupun serius. Salah satunya talak. Begitu. Sampai akhirnya kemudian Allah menurunkan ayat di surat Al-Mujadilah ini yang seakan-akan memberi jalan tengah. Jadi tidak benar jika ucapan yang seperti itu diabaikan, nggak boleh. Tapi juga tidak benar kalau dikatakan talak, gitu loh. Jalan tengahnya kira-kira begitu ya. Jadi bagaimana akhirnya syariatnya? Yang diucapkan oleh Aus bin As-Samit itu adalah sebuah dosa, kemungkaran besar. Tapi bukan talak, karena itu perkara ucapan jahiliyah. Nah, oleh karena itu, Ubadah itu Aus bin As-Samit diminta untuk menebus dosanya itu dengan membayar kafaroh. Kafarohnya apa? Membebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, itulah asal mula syariat zihar. Jadi zihar itu dari kata zahrun, punggung ya. Itu asal mulanya memang tradisi jahiliyah, yakni ucapan talak dengan cara menyamakan istri dengan punggung ibu. Akhirnya dibahas di kitab fikih zihar itu. Siapa yang mengucapkan kalimat seperti ini, maka dia dosanya kayak gitu. Ini para suami kalau mengerti kalimat ini ngeri ya, mengucapkan kata-kata yang bernada talak kepada istri. Tapi para suami zaman sekarang kan banyak yang nggak ngerti syariat semacam itu, sehingga gampang. Gampang misalnya mentalak istri dengan bahasa-bahasa dunia. Sudah, kamu pulang ke rumah orang tuamu. Sudah, kita cerai saja. Sudah, kalau gini-gini ya sudah, kita hidup sendiri-sendiri. Itu kan kalimat-kalimat mungkar sebenarnya. Kan mirip seperti jahiliyah itu, kalau pas bertengkar terus mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa membuat status pernikahan menjadi rusak. Nah, ini pesan ya pada ukhti-ukhti di sini yang belum menikah ya, pastikan nih calonnya ini ngerti hukum talak. Kalau enggak harus nanti ya, belajar dulu. Ya, kalau bisa sih ada sertifikasi fikih talak gitu loh ya, bisa lebih terjamin ya. Nah, yang kita ini jangan sampai ini bertemu suami yang nggak ngerti hukum talak terus banyak mengucapkan kemungkaran itu pada saat berumah. Tapi memang problemnya banyak hari ini, bukan hanya soal fikih talak. Kadang seorang wanita itu sudah husnudon, ini seorang lelaki normal, ternyata dia perempuan berlagak laki-laki. Itu kan ya kasihan banget itu. Itu kan gimana sertifikasinya? Memastikan seorang laki-laki itu gimana ya? Ini problem baru lagi ya. Insya Allah sama sekali. Sudah benar laki-laki tulen, asli tulen, homo misalnya. Coba itu gimana cara wanita itu memastikan bahwa calon suaminya tidak terkena homo? Kan banyak juga sama sekali. Sebenarnya ya banyak-banyak doa saja ya, banyak-banyak doa saja. Biar nggak salah langkah. Jadi dia itu surat Al-Mujadilah menunjukkan bagaimana sifat Allah yang maha mendengar. Jadi percakapan antara Rasul dan Khawlah didengar Allah, lalu kemudian turun ayat. Karena
turun ayat inilah, maka Umar bin Khattab itu sangat menghormati Khawlah binti Sa'labah. Pernah pada saat Umar itu menjadi khalifah di jalan, ditahan sama Khawlah, dinasihati dengan nasihat yang panjang, lama, gitu. Sampai pembantu-pembantu Umar mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kenapa sih kok Anda sampai mau ditahan cukup lama oleh wanita tua ini? Kata Umar, hei, kalian apa nggak tahu wanita ini? Ini adalah seorang wanita yang ucapannya didengar Allah dari atas langit ketujuh. Masa Allah mendengar ucapannya, saya nggak mendengar ucapannya. Begitu kata-kata Umar. Sehingga entah itu amalannya Khawlah binti Sa'labah itu apa, sehingga sampai mendapatkan kehormatan Allah, ucapannya itu didengar sampai diturunkan ayat dan menjadi teladan sepanjang zaman. Termasuk kisah yang turun dalam surat At-Talaq, bukan At-Talaq, At-Tahrim. At-Tahrim. Itu juga menunjukkan bagaimana sifat Allah yang maha mendengar. Gimana itu ayatnya? Ayat dalam surah At-Tahrim itu kan menegur Rasulullah. Ayat itu sifatnya menegur Rasulullah karena Rasulullah waktu itu bersumpah mengharapkan sesuatu demi memperoleh ridha istrinya. Jadi ayatnya kan berbunyi, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah untukmu demi untuk memperoleh ridha istri-istri. Lalu Allah kemudian mewajibkan Rasulullah untuk menebus sumpah. Terus di ayat yang kedua itu Allah menceritakan lebih detail kisahnya itu. Wa iz asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsa falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah 'alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-'alimul khabir. Ingatlah ketika Nabi itu berbicara secara rahasia kepada sebagian istrinya. Lalu ketika sang istri itu memberitakan kepada yang lain, maka Allah menampakkan dan Rasulullah kemudian menyampaikan itu. Ketika diberitahu, istrinya bertanya, siapa yang ngasih tahu engkau? Rasul menjawab, nabba'aniyal alimul khabir, yang memberitahu adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini kisahnya gimana? Di kitab tafsir itu dijelaskan gini kisahnya. Rasulullah itu kan poligami. Konsekuensi poligami adalah membagi waktu. Membagi waktu. Jadi istri itu akhirnya punya jatah waktu yang adil sesuai dengan harinya. Nah, suatu saat Rasulullah itu datang ke rumah Hafsah dan itu hari giliran Hafsah. Hari gilirannya Hafsah. Tapi Hafsah waktu itu minta izin kepada Rasulullah untuk siang-siang sih. Minta izin kepada Rasulullah untuk mengunjungi ayahnya Umar bin Khattab. Nah, Rasulullah mengizinkan. Nah, saat Hafsah keluar itu, Rasulullah pas sedang butuh kepada istrinya. Setelah beberapa saat ya, tidak ada keterangan dalam riwayat, Rasulullah kemudian butuh. Nah, akhirnya beliau kemudian memanggil budaknya, Maryah al-Qibtiyah. Lalu kemudian digaulilah Maryah itu di kamarnya Hafsah. Gitu cerita. Kan boleh toh, seorang laki-laki menggauli budaknya itu memang boleh. Pas digauli di kamar Hafsah, lah kok Hafsah pas pulang gitu ya. Berarti kan jaraknya memang jauh ya. Antara Hafsah pergi dengan Rasulullah baru terasa butuh itu memang jaraknya cukup lama. Pas Hafsah pulang begitu tahu, wah bayangkan ya gimana ya. Seorang wanita, kira-kira perasaan cemburunya seorang wanita ketika tahu bahwa kamarnya dipakai Rasulullah, meskipun itu halal bagi beliau, wanas itu, wanasnya luar biasa, marah. Wahai Rasulullah, apakah engkau melakukannya di hari giliranku dan di tempatku? Jadi tahunya itu digambarkan dalam sebagian riwayat agak lebih detail itu
Saat Hafsah pulang itu masih proses Rasulullah menggauli. Jadi Hafsah itu menunggu di luar akhirnya. Wah, lebih terasa ya, lebih dramatis. Lebih dramatis. Panasnya itu terasa banget luar biasa. Nah, Rasulullah tahu begitu, lalu kemudian untuk melunakkan hatinya, Rasulullah kemudian bilang pada Hafsah, sudah, tidak usah sedih, tidak usah nangis, tidak usah marah. Mulai hari ini aku haramkan Maria untuk dirimu. Nah, gitu ya. Wah, akhirnya bangga. Hafsah begitu kan dengan bangga, toh ini demi saya Rasulullah sampai menghalalkan sesuatu yang sebenarnya halal bagi beliau. Tapi Rasulullah berpesan, kamu jangan bilang siapa-siapa. Amanahnya begitu. Kamu jangan bilang siapa-siapa. Ini keistimewaan yang hanya engkau saja yang boleh tahu, yang lain tidak. Gitu. Nah, setelah tenang, Hafsah sudah merasa bahagia, gitu ya, dimuliakan Rasulullah dengan cara semacam itu, sudah merasa bahagia, ya. Lalu kemudian Hafsah ini rupanya tidak tahan ya untuk bercerita. Yang diceritai adalah istri Rasulullah bernama Hafsah. Ya, diceritakan itu. Maaf, istri Rasulullah bernama Aisyah. Jadi Hafsah bercerita kepada Aisyah. Ceritakan bahwa gini begitu ya. Ya, perasaan manusiawi seorang wanita mungkin seperti itu. Dari merasa senang karena Hafsah itu ceritanya dalam riwayat tidak wajahnya bukan termasuk cantik, biasa. Wanita sholihah tapi wajahnya biasa. Aisyah itu cantik, kesayangan Rasulullah. Jadi seakan-akan Hafsah ini mungkin terdorong ya untuk menunjukkan kepada Aisyah bahwa aku juga punya keistimewaan di hadapan Rasulullah. Ini loh, Rasulullah sampai mengharamkan yang dihalalkan untuk beliau demi aku. Ini biar aku itu menjadi ridho. Nah, ini berarti Hafsah melanggar amanah dari Nabi tadi yang disuruh merahasiakan. Lalu kemudian Rasulullah diberitahu oleh Allah bahwa istrinya seperti itu, lalu kemudian Rasulullah menyampaikan pada istri-istrinya dan menegur. Ya, menegur keras, istilahnya begitu ya. Sampai kan hendak diceraikan itu karena kesalahan berat semacam itu. Satu riwayat mengatakan ini adalah sebabul urut kenapa Rasulullah itu akhirnya menghukum seluruh istri-istrinya selama 30 hari itu tidak diajak bicara, beliau sendiri. Semuanya itu sudah nggak digilir lagi, nggak ada jatah hari lagi karena pelanggaran berat semacam itu. Dan bahkan sudah diceraikan semuanya, sampai Rasulullah Allah sendiri itu sampai marah. Allah sendiri itu sampai juga mengancam para istri Nabi, kalaupun kalian dicerai semua oleh Nabi, maka Allah akan menggantikan dengan wanita-wanita yang lebih baik daripada kalian. Gitu ya. Di surat At-Tahrim itu ada keterangan lugas dari Allah begitu. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Bisa jadi Tuhan Rasulullah itu kalaupun mencerai kalian semua, Allah akan menggantikannya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Ya, jadi seakan-akan Allah itu menegur, udahlah kalian tidak usah terlalu bangga dengan diri kalian. Allah itu sangat kuasa menggantikan kalian dengan wanita-wanita yang lebih baik daripada kalian. Wong kalian itu ibaratnya dikasih kebaikan gini kok ngelunjak, makanya begitu ya. Ya, itu kalau pakai bahasa bahasa yang untuk wanita umum begitu ya. Tapi kalau istri Nabi tidak boleh begitu ya. Kita harus menghormati istri-istri Nabi. Jadi kesalahan istri Nabi itu manusiawi, tapi tetap mereka adalah ibu kita, ummul mukminin, gitu ya. Itu tadi saya perumpamaan umum, tidak boleh dipakai untuk istri-istri Nabi. Jadi kalau Allah akan menggantikan dengan ciri-ciri kesalehan muslimat, mukminat, ya, qanitat, taibat, abidat, saihat, gitu ya. Itu semua kalau ingin tahu ciri-ciri wanita solehah itu baca ya. Tafsir surat Tahrim di ayat yang kelima. Itu Allah sendiri itu memuji wanita yang punya sifat-sifat muslimat, mukminat, qanitat dan seterusnya. Ya. Jadi itu
Dari sini kita bisa mengetahui ya, bagaimana. Jadi jangan dikira ucapan-ucapan rahasia itu gak didengar Allah. Semuanya Allah tahu. Makanya hati-hati ya. Meskipun ngomong ucapan rahasia, jangan sampai omongan itu yang omongan yang salah, yang membuat Allah itu murka. Jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat Allah itu menguji kita. Jangan. Meskipun rahasia. Apalagi kalau diamanahi suami. Gitu ya. Kalau suami itu sudah ngomong sampai melanggar, itu Allah akan marah membela suami, memarahi sang istri itu demi membela sang suami. Seperti Allah membela Rasulullah karena sudah berusaha memuliakan istrinya, tapi istrinya melanggar amanah tersebut. Gitu ya. Itu contoh kedua tentang sifat Allah yang Sami', Maha mendengar. Dan banyak seperti ini kalau kita gali ya, di Quran maupun hadis itu banyak banget. Itu saya kasih contoh dua saja untuk menunjukkan Allah itu punya sifat Maha mendengar, sehingga saat sholat ketika mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, masukkanlah keyakinan dalam hati Allah mendengar ucapan saya. Ucapan duniawi saja Allah itu mendengar, apalagi ucapan ukhrawi saat saya hendak memuji Allah. Itu keyakinan pertama. Keyakinan yang kedua adalah meyakini bahwa Allah menerima amal soleh tahmid. Jadi saat kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, itu kan siap-siap mau memuji Allah kan? Siap-siap mau memuji Allah. Karena kita yakin Allah Maha mendengar, maka ini kita gabungkan dengan keyakinan Allah pasti akan menerima amal soleh tahmid. Asalkan dilakukan dengan ikhlas. Karena Sami'a itu secara majasi bisa bermakna qabila. Qabila itu menerima maknanya. Jadi sami Allahu liman hamidah secara bahasa bisa bermakna qabilallahu liman sami hamidah. Allah menerima amalan orang yang memujinya. Ya. Jadi secara majasi sekali lagi samnya bisa bermakna qabila karena dalam sejumlah kalimat bahasa Arab itu memang Sami'a dia bisa bermakna qabila. Misalnya sami'na wa ata'na. Itu maknanya qabilna wa ata'na, ya. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, wahai hambaku lakukan ini, perintahnya akan mendengar, perintahnya akan kita mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Maksudnya kami mendengar adalah kami menerima perintah tersebut, tidak membantah, dan kami akan menaati. Di mana sami'na wa ata'na. Ya. Nah, kalau sudah meyakini Allah akan menerima amal soleh tahmid, maka kita juga harus meyakini bahwa Allah akan membalas amal soleh tahmid itu. Ya. Itu keyakinan kedua yang perlu kita hadirkan saat mengucapkan Sami Allahu liman. Keyakinan yang ketiga adalah meyakini bahwa tahmid adalah sebab mujarab doa menjadi mustajab. Jadi salah satu rahasia agar doa didengar itu adalah serius saat memuji Allah. Itu sudah diajarkan Allah dalam surah Al-Fatihah. Pernah dengarkan hadis Nabi yang mengatakan bahwa Allah itu pasti akan mengabulkan permintaan seorang hamba dalam surah Al-Fatihah. Ada hadisnya, sudah pasti dikabulkan oleh Allah permintaan. Permintaannya apa di situ? Ya, ini permintaan ihdinas siratal mustaqim. Minta dikasih hidayah itu dijamin oleh Allah pasti dikabulkan. Dan kita diajari bagaimana adab sebelum meminta. Adabnya adalah dengan memuji Allah dulu. Makanya awal surat itu kita diajari memuji Allah alhamdulillahirabbil alamin. Itu menunjukkan berarti tahmid itu adalah sebab mujarab doa itu mustajab. Ya, oleh karena itu setelah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, nanti kan kita baca bacaan tahmid kan? Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang paling singkat Rabbana walakal hamdu. Kalau mau lebih panjang Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Lebih panjang lagi ditambahi Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du
ahlas tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, itu yang panjang ya. Kita bahas di tahmid. Jadi setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, lalu kita sungguh-sungguh memuji Allah dengan mengucapkan bacaan tahmid. Untuk apa mengucapkan bacaan tahmid itu? Siap-siap meminta Allah saat kondisi sujud. Karena kita meyakini bahwa doa itu akan mustajab kalau diawali dengan tahmid. Ajaran Nabi kan terbanyak doa di sujud. Kenapa? Karena sujud itu adalah saat yang sangat dekat dengan Allah. Makanya saya kalau dimintai saran orang-orang yang merasa terkena beban masalah, itu mesti saya sarankan doalah saat sujud terbanyak, paling banyak. Saya kasih doa, kemudian bacalah sebanyak-banyaknya saat sujud. Itu lebih dekat dari dikabulkan. Ya. Jadi saat kita berdoa dalam sujud ketika sholat, kita harus yakin betul bahwa dalam kondisi itu lebih dekat dikabulkan oleh Allah. Mengapa? Ada 5 alasan mengapa doa dalam sujud itu lebih besar potensinya untuk didengar dan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah kita dalam kondisi suci, ya kan? Karena sholat kan pasti suci, kan? Dan Allah lebih mendengar permintaan hambanya yang diucapkan dalam kondisi suci daripada tidak suci. Yang kedua adalah kita dalam kondisi sholat. Sholat itu adalah kondisi yang lebih dekat dikabulkan permintaannya daripada di luar sholat. Karena sholat itu fokus mengingat Allah. Fokus mengingat Allah. Jadi ritual yang sungguh-sungguh dikhususkan untuk Allah. Yang ketiga adalah kita sudah membaca surah Al-Fatihah. Jadi satu rakaat kan kita baca Al-Fatihah dulu. Sementara ada jaminan dalam hadis bahwa siapa yang membaca surah Al-Fatihah dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengabulkan perintah. Alasan yang keempat adalah kita telah membaca tahmid. Rabbana walakal hamdu, ya. Maka doa dalam sujud itu jauh lebih besar peluangnya untuk dikabulkan daripada di momen yang lain. Yang kelima, kita dalam kondisi yang paling dekat dengan Allah. Karena ada hadis tadi, saat sujud itu kondisi terdekat adalah dalam situasi itu, sehingga lebih dianjurkan untuk memperbanyak doa di dalam. Jadi alasan sujud lama itu justru adalah karena ada tambahan doa-doa di dalam sujud itu. Ya. Jadi silakan bebas minta urusan apapun, dunia maupun akhirat, tapi wajib pakai bahasa. Ya, karena sholat loh ya, jadi nggak boleh berdoanya pakai bahasa Indonesia. Nah, gimana nggak ngerti bahasa Arab? Ya belajar, masih muda, masih cerdas. Ya, masa pikirannya hanya dipakai untuk urusan dunia saja. Ya, belajar bahasa Arab itu kan bisa terus, bisa dilakukan sepanjang hidup. Wajib itu belajar bahasa Arab, ya. Oke. Kemudian keyakinan yang berikutnya saat membaca Sami Allahu liman hamidah adalah meyakini bahwa Allah senang dipuji. Kenapa? Karena kata-kata Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Itu kan secara implisit menunjukkan Allah itu senang dipuji. Allah itu senang pujian yang diberikan kepada. Berarti kalau kita tahu Allah senang dipuji, ya pujilah sebanyak-banyaknya. Makanya kan ada hadis loh. Selesai makan dan minum, kalau seorang hamba itu sampai mengingat kebaikan Allah lalu mengucapkan Alhamdulillah, Allah ridho kepadanya saat itu. Jadi kita itu bisa dipastikan dapat ridho Allah itu 3 kali minimal dalam sehari, yakni saat mengucapkan Alhamdulillah ketika selesai makan dan minum. Gitu ya. Kadang orang bertanya, kapan saya tahu bahwa Allah akan ridho pada saya? Loh ini loh, ada hadis yang sudah jelas. Kapan itu? Yakni saat kita makan dan minum, kenyang, senang, lalu memuji Allah, Alhamdulillah. Gitu ya. Itu Allah ridho pada kita. Jelas itu sudah hadisnya. Gak mungkin ditakwil. Ya. Nah, kalau Allah sudah ridho, kita minta apapun itu kan lebih dekat untuk dikabulkan. Gitu ya. Nah, jadi betul. Ridha Allah itu dirahasiakan. Tapi Rasulullah itu, rahmat Allah itu membuat kita itu diberitahu kondisi-kondisi tertentu yang jelas membuat Allah itu ridha.
Di antaranya itu tadi. Saat kita memuji Allah ketika kita mendapatkan nikmat makan dan minum. Perbanyaklah memuji Allah. Perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Minimalkan mengucapkan aduh. Karena aduh itu kan mengeluh ya. Aduh gini ya. Aduh. Itu kan tandanya mengeluh ya. Ganti dengan alhamdulillah. Ya. Orang mengeluh itu kan memang ya, ketika susah atau apa ya, sehingga dirinya sakit, sehingga dirinya stres, sehingga dirinya tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Ini kalau diperbanyak memuji Allah lebih tenang. Bagaimana bisa dalam kondisi susah memuji Allah? Yang mengingat-ingat kebaikannya. Pasti itu kalau serius di situ akan tahu, oh kebaikan Allah ternyata jauh lebih besar ya daripada kesusahan yang saya hadapi. Jadi ya, Allah lebih senang ucapan demikian. Jadi mengucap tahmid itu ternyata membantu kita untuk memiliki sifat tangguh. Nggak punya uang misalnya, mereka aduh nggak punya uang gimana, diganti alhamdulillah masih dikasih hidup, alhamdulillah otakku ini loh dibuat sehat oleh Allah, andai saja gila gimana, waduh, gitu ya, alhamdulillah dikasih mata sehat, tidak buta, alhamdulillah telingaku sehat, tidak tuli, alhamdulillah masih bisa ngomong, alhamdulillah wajahku ini dibuat sempurna oleh Allah, nggak cacat. Nah, dia, kalau mengingat kebaikan Allah gitu, itu akhirnya keluhan berubah menjadi syukur, berubah menjadi pujian kepada Allah. Ya. Baik, itu beberapa hal penting makna dari pesan kalimat. Sampai sini barangkali ada pertanyaan dan diskusi. Alhamdulillah, tabarakallah. Silahkan kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bisa melalui chat, ataupun bertanya langsung kepada Ustaz. Ada teman-teman? Oh, Ana izin bertanya Ustaz, boleh Ustaz? Boleh, silakan. Ya Ustaz, ini insya Allah pertanyaannya dari kuliah penasarannya. Kan ada hadis Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumu ni usolli." Maksudnya, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat gitu, melihat aku sholat. Rasulullah SAW ini menyampaikan demikian, maksudnya melalui bimbingan dari Allah SWT atau mungkin pengajaran dari beliau sendiri. Maksudnya Ustaz, ketika kita ingin menyampaikan kepada seseorang kan bisa juga metodenya itu dikumpulkan lalu disampaikan, sholat itu bacanya ini gitu. Tapi Rasulullah SAW itu kan menyampaikan sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, hikmahnya itu ketimbang mungkin metode pembelajaran yang lain itu seperti apa Ustaz? Ya, prinsip yang harus kita yakini adalah bahwa semua ucapan Rasulullah itu wahyu. Itu harus kita yakini. Hukum asalnya begitu. Karena di Quran itu dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak pernah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu, tapi semuanya adalah wahyu dari Allah. Itu hukum asalnya begitu. Jadi kecuali hal-hal yang memang termasuk kemanusiaan beliau. Seperti saat Rasulullah itu ditanya apakah ini dari wahyu atau dari engkau wahai Rasulullah, ketika Rasulullah mengatakan ini pendapatku pribadi, nah itu berarti memang pendapat beliau sebagai manusia. Tapi hukum asalnya semua dari Rasul adalah wahyu, harus diyakini demikian. Termasuk ketika mengucapkan sallu kama ra'aitumuni usolli, itu adalah wahyu. Karena Rasulullah itu memang kalau dari sisi metode mengajar macam-macam, kadang dialog, kadang membuat gambar ilustrasi garis-garis gitu ya. Kadang beliau itu saat berjalan, kadang saat duduk. Jadi nggak kaku, nggak, berbagai kondisi. Bahkan di rumah istri beliau itu juga ngajar. Istri juga diajar. Ya, hikmahnya apa ngajar istri dalam rumah itu? Istrinya nanti kan menyampaikan kepada sahabat. Gimana Rasulullah cara mengajarkan mandi janabat? Kan nggak mungkin itu pakai modeling atau dicontohkan, kan ya nggak mungkin, ya kan? Bagaimana cara Rasulullah itu mengajar
ngurus haid dan nifas. Ya itu kan hanya dialog dengan salah satu wanita yang bertanya tentang masalah itu, gitu kan? Begitu. Bagaimana cara Rasulullah mengajar adab-adab berhubungan suami istri? Kan nggak mungkin itu dipraktekkan di depan umum, ya kan nggak mungkin. Nah itulah ya makanya sahabatlah yang harus melihat secara detail bagaimana kehidupan Rasulullah sehari-hari. Karena Aisyah melihat bagaimana cara Rasulullah sholat malam, diberitahukan sekian rakaat, bacaan rukuknya begini, sucinya begini, doanya begini, akhirnya kita jadi tahu, oh ternyata bacaan sujud Rasulullah itu variasinya begini, rukuknya jadi begini, gitu ya. Ketika Hudzaifah bermakmum di belakang Rasulullah di sholat malam, akhirnya tahu, oh ternyata saat rukuk Rasulullah mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, itu dari Hudzaifah, gitu ya. Ya, jadi gitulah ya, itu memang cara Rasulullah dalam mengajar yang semuanya punya hikmah. Hikmahnya apa? Ya banyak. Sekarang baru kita ketahui dengan cara mengajar semacam itu ada banyak riwayat akhirnya, ya kan? Ternyata variasi bacaan doa itu banyak banget. Sehingga kita itu tidak monoton, hanya membaca satu lafaz saja. Banyak sekali. Hikmah yang lainnya adalah itu membuat orang itu menjadi serius mencari ilmu. Karena itu kan harus diburu tuh, harus ketemu sahabat ini, harus ketemu sahabat ini. Untuk bisa mengetahui hadis-hadis Rasulullah yang terkait dengan itu menguji keseriusan orang juga. Menguji keseriusan orang mencari petunjuk Allah terkait dengan tata cara sholat nanti. Kalau zaman sekarang kan cara praktisnya, ya kumpulkan aja jadi satu, kita buat pelatihan berapa kali sampai bisa, kan begitu ya. Itu kalau pakai cara kontemporer hari ini kayak begitu. Oh tidak, jadi cara mengajar nggak harus dalam satu bentuk begitu. Ya, justru yang paling alami adalah yang seperti yang dipraktekkan Rasulullah itu, dan itu yang terbaik. Gitu ya. Karena Rasulullah mengatakan begitu kan ke semua orang ya. Yang perhatian terhadap sholat Rasulullah kan juga macam-macam. Ya, semuanya sama. Ya, jadi nggak harus tidak harus mengajar itu dengan memperagakan. Ya, termasuk ketika haji. Kalau haji itu Rasulullah itu perform, jadi memperagakan betul ya caranya begini, sa'inya begini, terus diperintahkan untuk mengikuti manasiknya Rasulullah. Ya, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab. Karena sudah tidak ada pertanyaan, berarti untuk kajian hari ini kita cukupi. Insya Allah kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Alfa. Semoga Allah senantiasa selalu menjaga beliau bersama keluarga. Alhamdulillah, sahabat Al-Quran semua, kita sudah selesai kajian kita pada pagi hari ini. Kami sampaikan mungkin daripada ilmu yang sudah kita dapatkan, jangan lupa dipraktekkan, diamalkan, bisa melalui sholat sunnah saat teman-teman sholat sunnah duha ini, atau nanti ketika sholat wajib, saat sholat zuhur. Kita syukurkan pertemuan kita pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat pada Nabi 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahli Qur'an, Allahumma arfa'na rasulana bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.